Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Pak Uding SPD MPD dan Bapak pengajar praktik saya Pak Alisani SPD. Kemudian tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata ini adalah CGP dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Pada aksi nyata ini saya bertindak sebagai supervisor dan Ibu Rasdiana SPD sebagai guru atau rekan sejawat. Berikut video tahapan supervisi akademik yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ras? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, seperti pembicaraan kita kemarin bahwa hari ini kita janjian untuk kita melaksanakan supervisi akademik. Sebelum kita ketahui bahwa sebelum kita lakukan supervisi akademik, ada tiga tahapan yang kita harus lakukan. Yang pertama, praobservasi yang kita laksanakan pada saat ini. Kita akan melakukan percakapan terkait rencana kita sebentar. Yang kedua, observasi kelas. Jadi sebentar kita langsung mengajar di kelas. Kemudian nanti setelah mengajar di kelas kita lakukan persiapan pasca observasi. Begitu ya, Bu Ras ya? Persiapan apa saja nih yang Ibu sudah siapkan? Untuk persiapan saya rasa secara umum RPP yang perlu dipersiapkan itu adalah hal yang mendasar yang harus disiapkan oleh guru. Karena itu memuat apa-apa yang akan dilakukan di kelas. Kemudian karena saya lebih dominan menggunakan metode pembelajaran game based learning atau yang berbasis game, makanya saya membutuhkan media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan tidak harus yang bagus, tetapi yang disediakan oleh sekolah, kemudian hal-hal yang sederhana. Nanti saya kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian kalau sumber belajar, di sini saya disambil dari buku prakarya siswa, kemudian video pembelajaran, kemudian terkadang saya mengambil dari artikel-artikel dan jurnal. Bagus sekali ya punya referensi, Bu ya. Oke. Ibu hari ini mengajar di mana? Kebetulan hari ini saya mengajar di kelas 9A mata pelajaran psikologi dan kebiasaan. Jadi udah masuk sebentar di kelas 9A mata pelajaran pasca kebiasaan. Oke. Materinya apa itu? Kebetulan hari ini masuk di unit 3, yaitu budidaya ikan hias. Kemudian ada 2 tujuan pembelajaran yang insya Allah akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian budidaya ikan hias menggunakan media pembelajaran. Kemudian tujuan kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis ikan hias yang ada di lingkungan sekitar. Itu juga menggunakan media pembelajaran. Jadi nanti saya tidak hanya mengemukakan materi, tetapi mereka menemukan sendiri. Begitu ya. Jadi tujuannya dua, menemukan sendiri pengertian budaya ikan hias, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan nanti pada saat kita melaksanakan observasi? Baik, untuk pertemuan ini ada tiga yang perlu saya kembangkan. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sebelumnya proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas kebanyakan saya adalah sumber atau salah satunya sehingga siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Makanya untuk pertemuan ini saya coba untuk melibatkan siswa atau mengembangkan pembelajaran berpusat pada siswa. Terisi semua jam itu kan, terisi semua kelas. Kemudian untuk yang kedua adalah model pembelajaran. 9 coba terisi semua di kelas.
seperti yang tadi saya paparkan sebelumnya bahwa Yang ini ya. saya lebih dominan ke Saya game masuk basic kelasnya learning yang ini ya. atau berbasis game seperti yang berdasarkan pengalaman saya mengajar kurang lebih 5 tahun, siswa lebih senang jika model pembelajaran atau metode pembelajaran itu berbasis game, karena pada dasarnya siswa menyukai bermain, dia tidak suka sesuatu yang monoton. Betul ya. Ya betul, mereka akan cepat bosan. Jadi saya berinisiatif supaya model pembelajaran ini selain bermain, mereka juga bisa belajar. Kemudian yang ketiga yang akan saya kembangkan ice breaking. Nah ini Pak, mungkin ice breaking adalah salah satu proses yang kadang terlupakan atau dianggap tidak penting oleh guru. Mungkin mereka bilang ini hanya pelengkap atau pengisi kekosongan, tapi ternyata ini salah penafsiran. Kalau ice breaking ternyata mampu membangkitkan semangat peserta didik dan kesiapan mereka, kemudian menjaga fokus mereka. Nah, biasanya guru dia terus memberikan materi secara terus menerus tanpa mengetahui apakah peserta didiknya ini sudah siap menerima materi. Makanya itu ice breaking itu ternyata perlu sekali. Iya perlu ya, supaya siswa akan maksudnya dalam sebelum mereka proses pembelajaran mereka bisa fokus, bisa meyakinkan dirinya untuk keserahkan dirinya ya. Kemudian coba bisa nggak Ibu ceritakan kira-kira seperti apa nanti proses pembelajaran itu dari kelas? Ya baik. Untuk proses pembelajaran mungkin seperti pada umumnya ada kegiatan pendahuluan yaitu mengatur salam, mengabsen, kemudian ice breaking itu seperti yang saya kemukakan masuk di kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan apersepsi atau semacam mengingat kembali materi sebelumnya. Kemudian masuk di kegiatan inti. Kegiatan inti saya mulai dengan memaparkan materi secara padat dan jelas. Kemudian setelah itu saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menanyakan apa yang kurang dipahami. Setelah itu kita masuk ke inti, yaitu penerapan game basic learning. Kebetulan hari ini saya akan menggunakan pembelajaran teka-teki silang, di mana saya menggunakan fokus. Saya sudah siapkan. Sebelumnya saya sudah bagi kelompoknya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah bagi kelompoknya. Jadi nanti masing-masing kelompok saya berikan kesempatan untuk mengerjakan teka-teki silang yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan pengertian ikan hias, kemudian identifikasi jenis-jenis ikan hias. Jadi ada waktunya sekitaran 1 menit, mereka harus bisa menyelesaikan secara berkelompok teka-teki silang yang sudah saya siapkan. Itu yang akan saya laksanakan. Kemudian yang terakhir tentu mungkin sama dengannya pasti refleksi, kemudian bagi kelompok yang berhasil menyelesaikan dengan betul dan tepat itu dikasih penghargaan. Oke. Dari cerita Ibu tentang proses pembelajaran nanti, saya kira sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita hayalkan, bayangkan itu seperti itu kejadian sebentar. Ya itu sudah luar biasa ide-ide dari Ibu tentang pelajaran hari ini. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira indikator apa sih yang bisa kita mau bahwa rencana kita sebentar itu terlaksana dengan baik atau seperti apa yang kita harapkan? Baik, kalau yang berdasarkan pengertian yang saya kembangkan tadi, pembelajaran berpusat pada siswa, indikator keberhasilannya yaitu bisa dilihat dengan respon peserta didik. Kemudian kalau untuk pengembangan model pembelajaran bisa dilihat dengan hasil belajar. Nanti kan setelah saya tampilkan teka-teki silang tersebut ada outputnya, kemudian saya sediakan rubrik apakah dia masuk kategori bagus dan sangat bagus. Ketika saya sudah menilai, saya sudah bisa menentukan apakah model pembelajaran dan metode pembelajaran yang saya laksanakan itu tepat dan berhasil. Kemudian kalau untuk ice breaking, tentu indikator pencapaiannya itu ketika siswa bersemangat dan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya laksanakan. Luar biasa perencanaan Ibu ya.
Dan sebentar kita bisa laksanakan dengan lancar. Kemudian terakhir tadi Bu ya, saya lupa tadi tentang faktor pendukung apa saja yang untuk tadi pengembangan yang yang Ibu kembangkan. Kalau untuk faktor pendukung pasti tidak lepas seperti yang saya kemukakan kembali di awal tadi bahwa salah satu faktor pendukung saya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Kenapa? Karena saya menggunakan pembelajaran berbasis game. Pasti saya walaupun alat-alatnya sederhana, tapi pasti ada saya gunakan. Jadi sebentar itu pakai fokus begitu ya. Mungkin percakapan hari ini cukup. Luar biasa Bu ya, semangatnya. Nanti jadi sebentar kita masuk jam berapa? Nanti kita masuk di jam 4 dari ini. Berarti jam 9.15 lah ya. Masih ada waktu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Kita bisa istirahat dan mempersiapkan segala yang kita mau pakai sebentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. 1, 2, 3 bersalam pada guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, absen dulu sebelum kita mulai proses maka namanya baik-baik ya. Pendirekan hadir, Adam Hadir Bu. Alfian Hadir Bu. Andikaila hadir Bu, Asmi oke. Baik siswa sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran coba berdiri. Karena ini sudah jam-jam terakhir, kalian pasti sudah bosan dan mulai tidur. Jadi kita kita refreshing dulu. Kalian ikuti apa yang saya nyanyikan. Kalau saya bilang buka, kalian kasih begini tangannya. Kalau tutup gini. Jadi kalau saya menyanyi buka buka, buka tutup, buka tutup, tutup tutup. Jadi begini terus. Oke, paham? Kita tes konsentrasi. Saya mau kalian konsentrasi dulu sebelum kita mulai proses pembelajaran. Oke, konsentrasi dimulai. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, 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 buka buka, tutup buka, buka tutup, tutup, buka, buka. Lagi ya, masih kurang konsentrasi. Satu kali lagi. Oke, pertama fokus. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup. Oke, mantap ya. Ya baik siswa sekalian, coba kita sama-sama perhatikan gambar di atas. Pernah lihat gambar di atas? Di akuarium. Di akuarium. Apa namanya? Ikan cupang. Ikan cupang. Iya ya. Kalau ini ikan ikan Kacalan. biasanya didapat di mana? Laut. Sekarang pertanyaan kedua Ibu, kira-kira apa bedanya ikan kacalan ini dengan yang tadi ikan cupang? Ada yang bisa kemukakan pendapat? Oke, silakan.
dengan apa yang saya tanyakan kepada kalian, yaitu tentang perbedaan ikan yang hanya dikonsumsi dan ikan yang digunakan untuk sebagai hiasan. Jadi untuk hari ini kita fokus ke ikan hias. Ikan yang hanya digunakan atau manfaat utamanya adalah sebagai hiasan. Oke, baik. Siapkan catatan kalian. Kita meringkas bagian-bagian penting dalam proses pembelajaran kita. Ya. Oke, baik siswa sekalian. Untuk hari ini, untuk beberapa menit ke depan kita akan mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi, terkhusus pada 2 tujuan pembelajaran. Jadi nantinya setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini, ada 2 yang kalian bawa pulang. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian ikan hias. Kemudian yang kedua, kalian sudah mampu mengidentifikasi jenis-jenis ikan hias. Oke, baik. Langsung kita lanjut di tujuan yang pertama, budidaya ikan konsumsi. Budidaya. Ketika saya menuliskan budidaya, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Oke, Juta. Pemeliharaan. Ada lagi? Melestarikan. Melestarikan. Jadi betul semua yang dikatakan teman kalian, bahwa budidaya itu adalah pemeliharaan, melestarikan. Itu betul semua. Oke, kemudian kita beralih ke yang berikutnya. Apa itu ikan hias? Oke, saya kembali tanya ke Juwita tadi. Apa ciri-cirinya tadi ikan cupang yang kamu lihat dari gambar yang saya tampilkan? Apa ciri-cirinya tadi? Ukurannya kecil. Kemudian warna Oke, jadi kecil. Ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ikan hias adalah ikan yang dipelihara hanya untuk atau hanya sebagai hiasan saja. Fungsi utamanya sebagai hiasan. Contohnya tadi ikan cupang. Ikan cupang kita tidak akan mati kalau mengonsumsinya. Itu bukan manfaat utamanya. Kita butuh berapa jumlahnya berapa ikan cupang supaya bisa kenyang. Jadi itu fungsi utamanya hanya untuk apa tadi? Hiasan. Jadi sudah paham apa itu budidaya sama ikan hias? Sudah? Sudah. Apa tadi budidaya? Apa tadi budidaya? Apa ikan hias? Ikan hias. Hiasan. Oke, saya ulangi. Kalau budidaya pemeliharaan, kalau ikan hias itu adalah ikan yang dipelihara hanya untuk hiasan. Nah, itu berguna untuk memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang tinggi. Jadi mereka dipelihara supaya cantik untuk dijual. Nah, itu fungsi utamanya dari ikan hias ini. Beda dengan ikan konsumsi yang pernah kita pelajari di semester lalu. Kalau ikan konsumsi, manfaat utamanya untuk dikonsumsi. Seperti ikan cakalang tadi, dia bukan untuk hiasan. Saya belum pernah menemukan ikan cakalang di akuarium. Nah, beda dengan ini. Oke, kita lanjut ya. Ya betul, bisa menghasilkan uang. Ujung-ujungnya menghasilkan uang. Nah, jadi sebenarnya tujuan prakarya itu begitu. Kita diajak atau kita disuruh belajar tentang budidaya supaya kita bisa mandiri nantinya. Nah, kemudian kita lanjut di tujuan yang kedua. Kita mampu mengidentifikasi jenis-jenis ikan hias. Sekarang yang kita pelajari atau yang akan saya jelaskan adalah ikan yang ada di sekitar kalian. Jadi coba kalian kemukakan atau angkat. Nanti saya tulis di sini apa ikan yang dibudidayakan di lingkungan sekitar kalian. Apa tadi yang pertama? Ikan cupang.
bersih. Dan ukuran tubuh yang kecil. Sekarang ikan mas. Mas kopi. Jadi kita lihat sama-sama yang mana yang disebut ikan mas kopi. Oke, yang berikutnya ikan mas kopi atau Carassius auratus. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Sebagai tambahan ilmu, mungkin kalian bertanya kenapa saya garis bawahi. Ini adalah penanganan bahasa Latin dan ini dianggap tidak sah. Kalau kalian tulis pakai tulisan tangan, kemudian kalian tidak garis bawahi. Kemudian, kenapa ada SP saja, kenapa ada auratus saja? Kalau SP itu adalah tidak diketahui siapa penemu pertama ikan cupang. Kalau yang mas kopi ini penemunya adalah auratus. Nah, jadi kalau ada nama hewan atau tumbuhan yang akhirannya SP, berarti itu tidak diketahui siapa penemu pertamanya. Terus pada tambahan ilmu. Nah, kita lanjut ya di ikan mas kopi. Jadi bisa kalian lihat ini ikan mas kopi. Ini sering dilihat di mana? Dapat di mana? Aquarium. Warnanya kemas-kemasan. Oke, kalian tulis lagi ya. Ciri-cirinya bentuknya pendek. Ciri-cirinya bentuknya pendek. Mata teleskopik. Mata teleskopik, kalau mata teleskopik itu matanya menonjol keluar. Kemudian ekor biasanya tumbuh lebih panjang daripada badan. Yang berikutnya ikan arowana atau bahasa latinnya Sclerophagus sp. Nah, ini sama, tidak ditemukan siapa yang pertamanya. Sclerophagus sp. Ciri-cirinya memiliki kepala besar dan padat, memiliki sisik yang besar, sedangkan kepalanya tidak bersisik, dan memiliki 15 sampai 17 pasang gigi. Ciri-cirinya tubuh ramping, sisik yang besar, dan mulut yang kecil. Oke, dari yang Ibu paparkan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pengertiannya dan jenis-jenis ikan hias. Kalau sudah dipahami semua, tidak ada lagi pertanyaan, saya akan uji coba kalian melalui game. Nah, ini dilaksanakan secara berkelompok. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Oke, baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya hapus ini. Oke, dan perhatian, nanti kita akan main game. Gamenya yaitu teka-teki silang. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti ada waktu selama 1 menit. Kalian harus menjelaskan apa itu pengertian dari ikan hias. Kemudian kalian harus menemukan di teka-teki silang tersebut jenis-jenis ikan hias. Itu dilaksanakan secara berkelompok. Paham? Paham aturan mainnya? Paham. Nah, kalau yang tidak paham bisa angkat tangan. Yang mana yang tidak dipahami? Oke, saya rasa sudah paham semua. Kita langsung saja. Siap kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 mana? Silakan naik ke depan.
jelaskan itu semua. Ya, kalian ini nanti nih ada clue. Hai, kalian baru bisa menyelesaikan ini ketika kalian bisa menjelaskan apa itu budaya dan konsumsi. Waktunya mulai dari sekarang. Oke, ada yang bisa? Oke, silakan. Budaya itu ikan yang hanya untuk hiasan atau ikan yang tidak bisa dikonsumsi. Oke, itu sudah betul. Silakan. Ayo, kita cari kerjasama. Nah, supaya lebih cepat, kalian cari nomor 1, ada 2. Ini ada spidol. Oke, langsung silang. Waktunya terus berjalan. Tinggal 30. Ini. Kan sudah dapat memiliki sisik yang besar untuk kokoh, lembut. Hilang. Yuk. Kenapa? Kamu sudah dapat koi mana? Ya. Ya, koi. Koi itu seluruh guys. Tadi seluruh. Ya, tadi keluar. Oke, sudah dapat 2. Maka waktunya tinggal 20 detik. Ya. Ya. Saling kerjasama. Standby, ayo. Ayo semangati yang lain, semangati. Ayo. Oke, waktunya habis. Oke, kemudian, jadi kelompok 3 hanya berhasil menyelesaikan 3 pertanyaan kelompok 1 ya. Oke, silakan dulu. Kelompok 2 silakan naik, kemudian cari sisanya. Kelompok 2. Jadi yang kalian cari itu ini nomor 1. Ayo, dapat jenis ikan yang memiliki bentuk tubuh dan warna yang unik dengan manfaat utama sebagai hiasan. Itu belum didapat. Baru yang didapat koi, cupang, arwana. Ya, pilihannya. Jadi kalian siapa lagi? Ayo, lagi ya. Ayo, mana yang lihat? Ayo, yang lihat. Yes. Ya, sudah dapat. Tinggal 1. Apalagi? Selain koi, cupang, arwana, apalagi 1 ikan? Kan Mas Koki. Ayo. Temukan. Oke, 30 detik. Oke, waktunya habis. Oke, sekarang pertanyaan rebutan. Siapa yang bisa, kelompok berapa yang bisa menemukan jawaban dari Mas Koki? Oke, kelompok silakan. Mana? Sudah dapat. Oke, jadi siswa sekalian, selain ini melatih penglihatan kalian, kejelian kalian melihat situasi, melihat apa yang diinginkan, kalian juga bisa menemukan ini jenis ikan yang memiliki bentuk tubuh dan warna yang unik dengan manfaat utama sebagai hiasan. Kalian cari untuk bisa secara langsung kalian memahami apa itu ikan hias, mulai jenis-jenisnya. Oke, sebagai bahan refleksi hari ini, saya ulangi kembali bahwa ada 2 hal yang perlu kita bawa pulang atau kita pahami untuk hari ini. Yang pertama, apa itu budidaya ikan hias. Kalau budidaya adalah pemeliharaan, sedangkan ikan hias adalah ikan yang dipelihara
Bersiap. 1, 2, 3. Berterima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. 4. Oke guys. Oke, selamat siang Bu Ras. Bagaimana perasaannya tadi pasca setelah observasi kelas? Lumayan deg-degan, tapi dari kegiatan tadi banyak yang belum bisa saya pelajari. Daerah di mana Mungkin terkenal daripada bisa Ibu merefleksi tadi kegiatan terbuka yang terkenal di korupsi. Memang kalau terima kasih secara umum ada kegiatan terus saya laksanakan. Oke, Terlepas dari itu masih ada kekurangan yang mungkin saya akan kembangkan ke depannya, yaitu model dari pembelajaran saya. Sebagaimana yang Bapak tadi perhatikan bahwa saya menggunakan diskusi dan dialog learning yang dasarnya itu berkelompok. Itu ada kekurangannya Pak, di mana hanya orang-orang tertentu saja di kelompok itu yang aktif, sedangkan yang acuh atau tidak peduli akan merasa aman karena ada temannya yang bisa masuk. Itu saja Pak kalau untuk Oke, betul sekali ya Bu ya. Tadi mengajarnya sudah bagus. Kemudian slide tadi kan ada 3 yang pertama kembangkan, yang pertama ke siswa. Itu seperti kan itu sudah mulai bahwa pembelajaran itu dikembangkan ke siswa. Kemudian pembelajaran tadi menggunakan game. Tadi setelah pemaparan materi ada game. Kemudian SBD itu tadi luar biasa. Itu pas di awal bisa memfokuskan siswa. Hanya ada beberapa catatan ini Bu ya terkait perbaikan kita ke depan. Yang pertama itu kalau berpikir tadi sudah lumayan, hanya masih itu lagi supaya tadi seperti Ibu yang katakan tadi bahwa ada beberapa yang tidak aktif, itu mungkin bisa kita tadi kan Ibu menyampaikan materi itu kan bisa lihat itu sama ya. Dari tadi itu ada anak-anak yang tidak perhatikan pada saat game, dia tidak perhatikan, dia sibuk dengan misalnya mungkin anak-anak ini tidak senang dengan pelajaran dengan cara itu ya. Jadi mungkin ke depan seperti apa kira-kira Ibu kalau misalnya mendapatkan anak yang mungkin tidak senang dengan game? Baik, terima kasih. Mungkin saya tetap menggunakan game, hanya modelnya saja yang saya ganti. Karena saya rasa ini saya sudah observasi sebelumnya Pak, bahwa dari sekian banyak model pembelajaran yang saya gunakan, model game basic learning ini yang paling efektif. Nah, yang mungkin untuk kami mengulangi tadi, ada beberapa siswa yang kurang tertarik dengan game teka-teki silang tersebut. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti saya akan cari game yang dimana itu bukan hanya satu kelompok saja atau satu orang yang aktif, tetapi semua siswa bisa aktif. Nah itu sudah ada saya rancang beberapa game yang kemudian ya tadi seperti itu ya. Mungkin masukan saya kan saya lihat tadi itu medianya kan soal game tadi yang tidak itu tampilkan di layar. Mungkin sarannya ke depan itu di print out di setiap kalau coba kerja kelompok kerja tinggal dikasih waktu bahwa berapa menit berlomba mereka berapa yang paling banyak yang mereka dapatkan dari print out tadi itu yang ditampilkan tadi print out kasih waktu untuk mereka kerjakan. Itu mungkin bisa supaya mereka lebih pas tampil yang lain. Nah itu tadi kesempatannya di mana tapi kalau misalnya dalam kelompok itu diberikan masing-masing dan punya soal tadi untuk dikerjain kasih waktu, saya pikir itu bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Kemudian tadi juga berkaitan dengan ini ya, mungkin beberapa siswa ada sedikit di awal harusnya itu materinya yang terlalu banyak dijelaskan. Ya kan dia punya ada sumber belajar, tinggal ini mungkin dikasih bahwa coba kalian cari di sumber belajar yang ada ya pengertiannya ikan hias, kemudian ciri-cirinya ikannya secara berkelompok kalian diskusikan dari sumber belajar yang ada. Jadi tidak usah disebutkan, jadi kita seolah-olah
membacakan gitu ya. Oke. Itu secara umum yang ini sudah bagus ya. Jadi terakhir untuk selanjutnya kita ya. Jadi seperti apa? Pengobatan dan saya rasakan mungkin ke depannya saya akan batasi waktu penyampaian materi, kemudian tadi lebih memperdalam, memfokuskan materi kepada peserta didik seperti yang saya kemukakan tadi. Kemudian tindak lanjut yang selanjutnya yaitu seperti yang saya tadi katakan bahwa saya tidak akan mengganti metode pembelajaran basic learning. Yang saya ganti hanya tata caranya atau prosedur kerjanya dan Divariasikan. Jadi luar biasa percakapan kita hari ini. Bagaimana perasaan Ibu dengan percakapan kita dari observasi sampai kita observasi sampai terakhir kegiatan kita dengan observasi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dengan kegiatan ini mulai dari sebelum sampai sesudah. Saya sendiri, saya pertama mungkin merasa bangga bahwa saya sudah bisa melaksanakan semua metode pembelajaran dibanding guru yang lain. Ternyata setelah dilaksanakan ini ternyata saya masih banyak kekurangan dan masukan-masukan dari Bapak mungkin nanti akan menjadi tindak lanjut untuk saya kembangkan metode pembelajaran saya lebih bagus ya. Oke, luar biasa. Saya harapkan semangatnya terus ya untuk menjadikan fokusnya kita ke anak-anak ya, bukan belajarnya siswa kita penuhi. Luar biasa. Sekian mungkin cukup. Mudah-mudahan bisa kita ambil semua hikmah yang pelajaran dari kegiatan kita. Dan terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk menjadi model supervisi saya. Ya, saya coba memberikan kembali. Ya.